Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 3,2%, dengan total market cap mencapai di 1,13 triliun US dollars. Dan kita bisa di sini ya, Bitcoin basically recover dari dip yang cukup dalam kemarin atau dump yang cukup parah kemarin, dan sekarang kembali ke angka 26.876. Tetapi ya, note-nya adalah jam 7 pagi tadi Bitcoin daily close-nya itu di atas dari 27.000. Bahkan seingat gua di 27.200 ya. Jadi untuk harga running sekarang dia meningkat sebesar 4,37%. Sementara untuk Ethereum dia meningkat sebesar 3,56% di angka 1.877. Lalu untuk BNB dia meningkat sebesar kurang lebih 1%. Dan ya kita tahu dia masih bermasalah dengan SEC ya. Dia sekarang ada di angka 278. Untuk XRP dia meningkat sebesar 3,86% di angka 52 sen. Cardano dia terkoreksi sebesar 1,24% ya, selalu berubah 1,36%. Dan sekarang trading di angka 34 sen. Untuk Dogecoin dia meningkat sebesar 4,3% ya. Dan sekarang trading di angka 0,069. Untuk Solana dia meningkat sebesar 1%-an di $20.16. Dan yang terakhir ada Polygon Matic, dia terkoreksi sebesar 2,63% ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk Bitcoin dominance dia meningkat sebesar 0,62% dalam 24 jam terakhir ya. Selanjutnya kita akan geser ke economic calendar, tetapi sebelum itu kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CryptoStocks. Jadi CryptoStocks ini adalah suatu services yang ada di Telegram. Mereka menyediakan berbagai macam hal, mulai dari fully automated market scanners, fully automated copy trade, liquidation zones, dan banyak hal lain. Mereka juga memberikan akses ke the best traders yang memiliki success rate lebih besar daripada 90%, which is quite good ya. Nah, tetapi yang tentunya rata-rata orang Indonesia suka adalah mereka sedang ada 1 month free trial ya. Jadi buat lo yang tertarik, ini mulai dari beginner sampai expert menurut gua bisa pertimbangkan untuk coba lihat ya. Jadi karena 1 month free trial ini berarti lu mendapatkan ini ya 49 USD secara gratis. Caranya seperti apa? Gampang banget, tinggal klik link di bawah ya yang untuk si CryptoStocks ini, dan kalian akan langsung masuk ke Telegramnya, klik join ya. Setelah itu kalian akan mendapatkan berbagai macam channel yang kalian bisa follow ya. Jadi bentuknya di sini adalah seperti service channel lagi di dalamnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada chat VIP, ada announcement, ada market scanners, liquidation levels, dan buat lo yang pengen follow berbagai macam trader nih, salah satu yang paling gue suka adalah Garrett Soloway. Nah, si Garrett Soloway ini dia itu seorang TA analis sebenarnya masuknya ya. Nah, yang gue suka itu dia memberikan analisa yang cenderung bisa dibilang balance ya. Ada skenario bearish maupun skenario bullishnya. Jadi nggak kayak bias ke satu skenario tertentu. Jadi kalau tembus ke sini maka masuk ke bearish. Kalau naik ke sini maka ini masuk ke bullish. I like that ya. Dan ada berbagai macam trader lain juga yang lo bisa follow. Ada seperti di sini ada Bob Lucas dan seterusnya. Ya, sekali lagi lo bisa dapatkan ini for free karena ada trial selama 1 bulan. Ya, jadi buat lo yang tertarik silahkan klik link di bawah. Oke, dan untuk economic calendar kita bisa lihat pada hari ini ya, dari US akan seingat gua keluar 1 atau 2 ya. Keluar 1 data penting, yes, akan keluar nanti crude oil inventories. Nah, ini harapan kita adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi ya. Dan itu akan keluar nanti jam 8:30 malam. Sementara untuk besok ya, untuk besok kita akan coba ngintip dulu apakah ada yang penting atau tidak. Dan ternyata besok akan keluar data initial jobless claim. Seperti biasa kita ingin dia lebih tinggi daripada ekspektasi, sedikit saja, jangan terlalu ekstrim ya, tapi sedikit. Dan itu akan keluar nanti jam 7:30 malam. Besok kita akan bahas lebih detail lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar ya. Pada hari ini dan besok akan ada beberapa data penting. Nah, selanjutnya kita akan geser dulu ke lanjutan news dari SEC ya. Jadi lanjutan newsnya kita bisa di sini ya. Lanjutan newsnya adalah SEC sekarang mencoba untuk memfreeze dana dari Binance ya. Jadi dia bukan cuma mau nge-freeze Binance US, tapi pengen nge-freeze semua Binance ya. Jadi ya nggak tahu ya, ini sekali lagi ya, menurut gua SEC ini udah sedikit nggak nyambung jujurnya ya. Kalau dia bilang ini untuk safety customer asset,
Permasalahannya di Binance sendiri harusnya dia dan udah berapa tahun itu memblok dari US begitu. Jadi ya kalau sampai ada dana juga di situ mau sebesar apa gitu ya. Pastinya lebih gede dana dari orang non US ya menurut gua pribadi. Nah, sekarang dia pengen nge-freeze semua, ini tujuannya apa ya? Ya lagi-lagi kalau menurut gua sih ya, ini dia mau nutupin kayaknya dia kalah sama XRP sih ya. Nah, jadi ya kembali lagi ingin mengguncang-guncang market lah kesannya ya. Nah, dan selain dari itu juga ya apa namanya dia bahkan pada hari ini ngesu juga ya, dia ngesu juga Coinbase di waktu bersamaan ya. Kalau gua sih nanya cuma satu, kemana waktu FTX ya, kemana waktu FTX? Karena sudah terbuka ternyata FTX itu berantakan banget dalamnya. Lah kemana SEC gitu loh, waktu FTX hancur gitu ya, waktu FTX narik dana dari FTX US ke FTX gitu dan seterusnya. Jadi kalau menurut gua tindakan dilakukan oleh Gary Gensler ini apa ya, sedikit munafik gitu ya, karena kok FTX dibiarkan begitu, kenapa Binance sekarang diserang gitu ya. Padahal kalau mau ngomong Binance, Coinbase sekarang mereka sudah melakukan ya kesannya audit gitu ya, atau ya maksudnya auditnya gini ya, dengan blockchain gitu, mereka membuktikan kepemilikan dari aset mereka itu indeed ada di tangan mereka gitu. Jadi ya ini sedikit aneh jujurnya ya. Apakah ini memang seperti yang dibahas Raoul Pal ya, memang Amerika ingin buang semua kripto, ya monggo sekalian udah buang gitu, nggak usah lagi pegang-pegang gitu menurut gua ya, daripada kayak begini gitu. Nah, tapi untungnya apa ya? Untungnya market sudah kembali pulih, sadar bahwa ini konyol sebenarnya yang dilakukan SEC ini konyol dan semoga saja gagal total ya, karena lagi-lagi SEC ini makin lama ya makin nggak jelas gitu, dan mereka pun kalau lu perhatiin berita-beritanya mereka pun seperti apa ya, mencari masalah dengan berbagai macam regulator lain yang menyebut bahwa kripto tertentu ya bukan sekuritas. Mereka ingin semua kripto itu masuknya ke dalam yurisdiksi dia ya. Jadi ya ini menurut gua suatu regulator yang sedikit corrupted di US ya, karena memang ya dia nggak peduli investor gitu ya. Kalau menurut gua dia hanya peduli agenda dia gitu. Jadi ya semoga saja gagal total SEC ini ya. XRP menang, Binance menang, Coinbase menang. Ya kalau bisa tuh si Gary Gensler digantikan ya. Itu benar-benar kalau bisa dibilang Gary Gensler itu seperti pengkhianat kripto lah sebenarnya ya. Awalnya dia menunjukkan bahwa dia bisa lah ya ke depannya untuk mungkin lebih mengerti mengenai kripto. Ternyata bukannya begitu, malah dia malah tambah bikin hancur lah kesan di US ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari news nih. Bang, gimana nih bang? Ya, kan sekarang ada Binance nih. Apakah Bitcoin akan ke nol gitu ya? Kan sering banget tuh ada pertanyaan seperti itu. Tenang, ini bukan pertama kalinya Bitcoin merasakan crash karena crash karena exchanger ya. Mulai dari 2014 ini yang paling besar arguably. Kenapa? Karena bisa dibilang kayak 90% lebih trade dari Bitcoin itu terjadi di Mt. Gox ya. Dan kita tahu apa yang terjadi di Mt. Gox, kena hack ya, kena hack sampai sekarang dananya bahkan belum balik ya. Jadi ya this is the biggest one ya. Seingat gue ini drop 90% atau 80% gue lupa ya. Lalu setelah itu di 2015 ada Bitfinex ya, ini juga sempat crash. Lalu di FTX ya, nah kali ini paling luar biasa ya, kena FTX, lalu juga ada Coinbase di sini ngedrop lagi, ada Binance lagi ya. Jadi ya kalau mau dibilang kali ini tuh sangat kayak serangannya tuh terlalu bertubi-tubi begitu ya. Ya, tapi kita bisa lihat ya tetap masih bertahan, bahkan sekarang bounce ke angka 26 lagi ya, sudah di atas dari MA 200 lagi ya. Which is good ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi lagi-lagi this is not the first time, bahkan sudah berkali-kali. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat untuk Bitcoin ya. Bitcoin kita bisa lihat daily closing itu di 27.242. Artinya jauh di atas dari ya nggak jauh banget, tapi di atas dari 27.000 signifikan ya. Jadi PR-nya jelas untuk hari ini apa ya? PR-nya untuk hari ini adalah tetap bertahan di atas dari 27.000. Itu aja PR-nya. Nggak banyak ribet, itu aja ya. Harapan gue supaya dia bisa bertahan di atas dari sini. Kalau bisa mulai menemukan support di 27.000 lagi ya, dan mulai rally lagi ke atas membuat higher high dan higher low.
Nah, untuk weekly-nya kita bisa lihat ya. Ini literally sesuai pembahasan kita kemarin, MA20 dan MA200 berhasil memukul kembali harga Bitcoin ke atas. Ya, jadi kembali lagi ya untuk MA200 ketiga kalinya, untuk bull support band berarti ini kedua kalinya dalam tahun ini ya, which is really really good ya. Sesuai banget harapan kita ya. Nah, semoga saja weekly close dia tetap masih di atas dari MA200 dan juga di atas dari bull support band. Itu harapan gua ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Untuk indeks dolar kita bisa lihat dia malah menemukan sedikit momentum kemarin ya. Malah daily close-nya nyaris di atas dari 104,13. Nah, gua harap ini sudah retest 1, retest 2, retest 3. Semoga mulai kehilangan momentum dan mulai turun ke bawah. Daily close di bawah dari MA20 dan juga di bawah dari 103,13 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini sebuah bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Bisa like our video, bisa share our video, dan juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang tertarik untuk memiliki hardware wallet, gue sangat sarankan untuk menggunakan Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand ini. Ya, jadi lo nggak perlu takut lagi apakah ini secure atau enggak, apakah ini compromise atau tidak. Ya, oke, kita lanjut lagi ke buy limit. Oke, dan sekarang kita masuk lagi ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat ya, berarti buy limit kedua kemarin kembali di reclaim. Tapi sekarang sayangnya sudah running di bawah lagi. Jadi buat lo yang mungkin ketinggalan, silakan boleh buy secara market untuk buy limit keduanya. Untuk buy limit ketiga masih di MA200 weekly ya. MA200 weekly itu sekarang di angka 26.400 ya. Jadi dekat-dekat sini ya. Nah, itu untuk buy limit ketiga secara spot. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi reclaim tetapi baru retest pertama. Kita lihat besok. Andaikan daily Bitcoin daily candle close Bitcoin itu di atas dari 27.000, nah kita bisa limit posisi long di sini ya. Nah, kalau terjadi konfirmasi kebuka posisi longnya, target TP-nya ada dua nih. Untuk MA50 lebih konservatif, yang lebih agresif di 28.000 ya, di 28.000 untuk yang lebih agresif. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 27.000. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat dia berhasil reclaim lagi buy limit 1, buy limit 2 ya. Nah, tetapi untuk sekarang kayaknya gua satuin aja buy limit 1 sama 2 karena sudah terlalu dekat. Jadi untuk sekarang buy limit pertama Ethereum adalah di MA50 atau 20. Sementara untuk buy limit kedua itu di 1780 dan buy limit ketiga di 1705. Ya, itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sayangnya kemarin tidak terjadi retest kedua di 1780 ya. Keburu naik ya, tapi nggak apa. Ya sudah, memang namanya belum rezeki ya. Jadi untuk posisi longnya retest 1, retest 2 di MA50 atau 20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 1909. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 1909, target TP-nya adalah di MA50 atau 20. Oke, dan sekarang kita geser ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat, buy limit pertama kembali menahan harga XRP. Jadi untuk sekarang secara posisi spotnya, buy limit pertama masih di 50 sen, buy limit kedua di MA20, dan buy limit ketiga di MA50. Untuk posisi futuresnya ya sudah terjadi retest 1, retest 2 di support 50 sen. Jadi kita punya posisi long dan sekarang sedang dalam keadaan profit sebesar 4 persenan. Ya, enggak lah, 3 persenan, 3,5%. Nah, target TP kita jelas yaitu di 54 sen untuk XRP. Sementara untuk posisi shortnya masih sama persis seperti kemarin, kita bisa nyontek ke tanggal 4 dan 5 Juni kemarin. Retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 50 sen. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Polkadot, dan Polkadot target posisi longnya udah kena ya. Nanti kita bahas di belakang untuk detailnya. Sekarang posisi spot dulu, yang sekarang tersisa adalah buy limit ketiga saja ya.
Bisa reclaim sih kemarin di sini ya, tapi tipis. Tapi buat lo yang mungkin mau juga untuk ekstra akumulasi, boleh pertimbangkan untuk beli di harga market sekarang aja. Anggap ini untuk buy limit kedua. Sementara untuk buy limit ketiga di 4,99 atau $5 ya. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat ya, posisi longnya sudah kena target TP, berarti kalian sudah mengantongi profit sebesar 3,67%. Not bad ya, hanya nunggu, basically nggak nunggu ya, di hari itu juga langsung kena target TP. Nah, untuk posisi futuresnya, apabila ya daily close dari Polkadot itu di atas dari $5 lebih 17 sen, nah kita bisa limit posisi long di sini, target TP di MA20, itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya, tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di MA20, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita di $5 lebih 17 sen. Oke, dan sekarang kita masuk ke Solana, dan untuk Solana kita bisa lihat ya, target TP posisi long kita juga kena. Nah, tapi untuk posisi spot dulu ya. Untuk posisi spot berarti yang sekarang masih tersisa tinggal buy limit ketiga saja, masih sama seperti kemarin ya, yaitu di MA200 daily. Nah, untuk posisi futuresnya, kita bisa lihat sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA200. Kemarin sudah buka posisi long. Target TP kita di MA20 sudah kena, berarti kalau dibulatkan profit sekitar 5%-an ya. Sementara untuk posisi shortnya, sayangnya kita nggak dapat di sini karena daily close-nya sedikit di atas dari MA20. Jadi untuk sekarang masih sama ya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA200 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana, dan juga ini ending trade DCFT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan pada malam ini akan keluar satu data penting yaitu crude oil inventories ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.